Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi harus terus diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Salah satu kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini yang berkembang selain fiber optik ialah penggunaan perangkat wireless LAN. Perangkat wireless LAN ini memungkinkan adanya hubungan para pengguna informasi walaupun pada saat kondisi mobile sehingga memberikan kemudahan pada para pengguna informasi dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu contoh aplikasi dari perangkat wireless pada saat ini adalah penggunaan handphone seluler. Istilah jaringan nirkabel yang umum didengar pada saat ini adalah wireless LAN. Wireless LAN adalah teknologi jaringan yang tidak menggunakan perangkat kabel sebagai pengantar data yang umum dijumpai di dalam sebuah jaringan komputer saat ini. Teknologi ini sesuai dengan namanya wireless yang artinya tanpa kabel, memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan interaksi atau komunikasi antar unit komputer. Pada dasarnya, penggunaan wireless LAN atau WLAN pada suatu jaringan tidak berbeda dengan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi. Hanya saja, biaya pemasangan akan relatif lebih ringan, terutama pada saat jaringan yang jaraknya cukup berjauhan. Sehingga, walaupun alat tersebut relatif mahal dibanding menggunakan kabel, tetapi jika dilihat kemudahan dan total biaya instalasi jaringannya lebih murah, khususnya jika jarak yang berjauhan dan medan yang sulit jika menggunakan perangkat kabel. Bila mana sumber data dan penerima data jaraknya cukup jauh atau medannya sulit untuk penerapan instalasi kabel sebagai media transmisi jaringan, maka dapat digunakan media transmisi berupa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui media terbuka yang dapat berupa gelombang mikro, sistem satelit, atau sinar inframerah. Jaringan dengan media transmisi tanpa kabel ini disebut dengan jaringan wireless. Keuntungan wireless, yang pertama, mudah untuk melakukan perawatan karena tidak ada instalasi kabel yang rumit. Yang kedua, teknologi wireless memungkinkan untuk mengakses internet lebih murah dibanding dengan sistem dial-up atau disk line. Yang ketiga, sangat bermanfaat untuk mengatasi problem lokasi. Selanjutnya ada kelemahan wireless. Yang pertama, biaya peralatan dan peripheral relatif mahal. Yang kedua, kemampuan transfer data lebih kecil dari jaringan kabel. Yang ketiga, keamanan data masih belum terjamin karena masih dimungkinkan dilakukan penyadapan. Alat dan bahan yang kami butuhkan untuk memenuhi permintaan klien diantaranya yaitu 2 buah router board SXT, router board hub LED, dan kabel dengan panjang sesuai kebutuhan. Ada juga alat tambahan yaitu sebuah obeng. Topologi yang kami gunakan untuk membangun interkoneksi antara SMK Negeri 1 Cimahi ke Rumah Yuliana yaitu sumber internet yang berasal dari modem dengan IP 203.178.69.1/24 akan dipancarkan melalui akses point outdoor yang berada di SMK Negeri 1 Cimahi dengan IP 203.178.69.50/24 dan akan diterima oleh akses point outdoor yang berada di Rumah Yuliana dengan IP 203.178.69.100/24 dan akan disambungkan ke router dengan IP 203.178.69.150/24 yang berfungsi sebagai penghubung ke klien.
kesimpulan dari hasil kerja kami yaitu kelebihan utama dari jaringan wireless adalah mobilitas dan terbebasnya perangkat dari kerumitan bentangan kabel. Kekurangannya adalah adanya interferensi radio oleh cuaca, perangkat wireless lain, halangan tembok, gedung, atau bahkan pohon besar yang tinggi. Penempatan akses point harus dihitungkan dengan baik agar performa dan jangkauan sinyal menjadi maksimal. Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang dilakukan selama kerja praktek, adapun saran-saran yang kami sampaikan. Yang pertama, pastikan untuk melakukan observasi lapangan atau survey site dan mengumpulkan data-data yang ada agar dapat mendesain jaringan dengan tepat. Yang kedua, usahakan tidak lebih dari 40 klien yang terhubung dalam satu akses point demi alasan untuk performa yang maksimal. Yang ketiga, ganti konfigurasi default access point seperti SSID, IP address, dan password bawaan dari vendor supaya keamanan akses terhadap Wi-Fi tersebut lebih baik. Dan yang terakhir, bila diperlukan, aktifkan fitur security pada access point untuk meningkatkan keamanan jaringan.